Udah. Im. Dadah Im. Dadah, Doain cepat papi menang. pulang. Hati-hati ya. Sehat-sehat ya. Liatin apa? Itu barunya Ya. tuh. Salim lagi. Sini. Ya kan? Dadah. Hati-hati, Mak. Oke, kita udah nyampe di bandara. Ja, kita bawa koper berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang masuk ke bagasi cuman yang ini. Punya gue juga deh kayaknya. Semuanya aja lah, masukin Iya. aja. Oke, berangkat. Terima kasih. Jadi juga? Jadi juga. Ladies and gentlemen, we have just landed at Vigo Stay Ngurah Rai International Airport in Manggapura, Bandung. Welcome to Denpasar, Bali. Sal, ini kita kerja sama tim. Gue semprot, lo yang angkat. Ini punya lu bukan, Jen? Ini. Ya. Oke, udah semua Sal barang? Sudah. Kayaknya Cabriolet Challenge kali ini lebih mendebarkan dari yang kemarin. Karena kan kalau kemarin itu kita semua mobilnya sama. Mobilnya sama-sama Jimny, terus kita modif sesuai dengan style masing-masing. Nah, di Cabriolet Challenge semua mobilnya beda, speknya beda, mereknya beda, semuanya beda, nggak ada yang sama. Jadi mungkin, apa ya, gue justru takut ini akan menjadi tidak adil untuk semuanya karena kita semua bergantung pada panitia. Oke, kita sudah mendarat di Bali dan sekarang kita langsung menuju ke Pelataran Canggu. Panitia sih udah nyampe di sana. Nah, kebetulan challenge saya itu baru mulai sekitar 2 hari lagi. Jadi kita punya banyak waktu untuk explore Bali dan istirahat dulu. Kita juga dipinjemin mobil sama Jetwings Tour, jadi kita bebas muter-muter. Harusnya sih Om Mobi udah nyampe ya. Om Mobi, Ridwan udah nyampe. Om Fitra itu besok dia baru ke Bali. Kita lihat nanti di hotel ada siapa aja. Guys, gimana kali ini? Kira-kira kita bakal menang gak? Sal? Kalau gue sih, gue pede akan menang karena challenge ini dilakukan di home karena Bang Arif didukung oleh cantik banget. Ki, gimana Ki? Gua akan jadi navigator. Gua rela panas-panasan demi abang. Gua dukung abang. Mantap. Ya, gimana Ja? Melihat dari pengalaman lo yang kalah kemarin, harusnya kali ini lo bisa lebih baik dan pasti menang sih. Oke, mantap. Jer? Gue sih suka mobilnya ya bang, tapi karena gue bukan karyawan lo, kayak gue lebih milih mobil. Wah, Bang, Wah. kiri. Kiri. Jer, turun lo sekarang Jer. Turun lo sekarang, kiri.
Di Cabriolet Challenge gue lebih pede sih ketimbang di Jimny Challenge, karena kan kemarin challenge pertama yang gue lakukan bareng mereka dan gue belum tahu karakter mereka kayak gimana, jalannya challenge seperti apa, panitianya kayak gimana. Cuman setelah menjalani Jimny Challenge kemarin, gue jadi ada bayangan nih kira-kira apa yang akan terjadi. Nah dari situ gue udah tahu Ridwan itu orangnya kayak gimana, Om Mobi kayak gimana, Om Fitra kayak gimana. Jadi apa ya, kayaknya gue lebih siap untuk menghadapi mereka karena gue sudah lebih kenal dengan mereka. Untuk challenge-nya sendiri, kayaknya sih ini bakalan seru ya. Kayak yang tadi gue bilang, karena mobilnya beda-beda, pasti akan banyak keributan di challenge kali ini. Sebenarnya nggak ada persiapan yang terlalu spesial dari mobil gue. Cuman sebelum berangkat sewajarnya gue servis dulu, cek oli, cek kaki-kaki, dan cek elektrikal semuanya. Insya Allah mobil gue aman. Apa ya, mungkin ke persiapan fisik kali ya. Karena ketika kita meeting berkali-kali panitia bilang, gue hitung total sampai 12 kali. Panitia bilang siapkan fisik, siapkan fisik, siapkan fisik, sampai 12 kali diulang tiap meeting, diulang terus. Jadi kok gue agak curiga ini challenge-nya akan lebih berat ke fisik ya daripada ke mobil kita masing-masing. Life is different than we imagined it would be. We're not the first, we're not the last. While others may be restless too, we were always far ahead, me and you. Wah, mana nih Mas ini? Mas? Mana dia? Nah, Lo sampai kapan? tadi Mas, Ini seperti biasa, apapun mobilnya, towingnya. G-Coaster towing. Waduh, ini jadi ini mobil berangkat berdua bareng towingnya Om Mobi. Cuman beda nih, karena mobil gue lebih spesial, jadi kita wrap, kita bungkus dengan baik. Mobil Om Mobi pasti nggak dibungkus kan? Nggak dibungkus Mas. Gimana dia tadi? Dia udah ngambil mobilnya dia? Dia udah ngambil duluan. Dia ngomong gini kan, ah ini ada mobil di plastik-plastikin katanya kan. Saya liatin dari belakang nih, oh begitu mobil ternyata. Oh dia ngomel-ngomel tadi? Dia ngomel-ngomel dia. Soalnya Nggak mobilnya nggak diplastikin soalnya. Dia kan emang paling nggak mau kalah. Nggak mau kalah dia. Aman tapi? Aman, udah balik Mas. kembali? Ya cuma 2 hari sih Mas. Oke, ayo turunin, kita unwrapping ini. Ya. Waduh, nggak bisa turun sini nih kayaknya nih. Mobil tadi gimana? Kalau mobil kan pakai manual. Oh, mobil manual. Jadi bisa turun di mana aja. Oke, jadi kayaknya kita pindah ke tengah Pindah sini ya. posisi Mas. Oke. Nggak apa-apa, ini emang mobil yang spesial, jadi harus diperlakukan dengan spesial. Duh, ini pasti dikatain Om Mobi nih. Oke, ini berarti udah bisa di unwrapping ya? Gimana biasanya caranya, bebas aja kan? Mau gue sobek? Bebas sih mau kemana aja. Ini satisfying banget. Oke, ini mobil udah aman semua. Mobil Ridwan kecil banget. Terus ini apa ini? Kenapa ada ekornya ini? Bisa-bisanya ada ekornya. Coba kita ngintip dikit. Punya Om Mobi. Dia pasti nyarungin biar mobilnya bersih nih. Apa kita buka aja ya? Kasian deh. Sarungin Mantap. Yuk, kita ambil koper yuk. Yuk aja. Ya.
Oh ya, by the way ini sebelum kita sampai kamar, ini kalau misalnya pada nyadar, kita semua di sini pakai produk Roughneck, lihat deh. Jeremy pakai, Eja pakai, semuanya pakai di sini. Nah, ini ada yang seru nih. Roughneck bakal giveaway 100 t-shirt buat kalian. Caranya gampang banget. Kalian tinggal komentar di Instagram gue, Arif Muhammad. Ada berapa produk Roughneck di dalam video episode ini? Soalnya kan nanti ini kan kita bakal pakai produk Roughneck sampai akhir episode. Kalian hitung yang benar, yang tahu jawabannya kalian komen di Instagram gue. Nanti akan dipilih oleh Roughneck pemenangnya untuk dapetin 100 t-shirt dari Roughneck. Jangan lupa follow Arif Muhammad dan follow Roughneck. Gimana? Mantap? Mantap. Lo gimana tadi pakainya? Ini tadi kan gue pakai t-shirt di dalamnya ya. Dipakainya itu sejuk. Terus pas gue di dalam pesawat gue pakai hoodie-nya hangat. Terus gue juga ini yang kaos jaket gue renteng banget dan anti angin juga. Jangan lupa tuh, cek aja ntar di feed Instagram gue. Pokoknya ada post tentang Roughneck, kalian komen di situ. 100 orang yang beruntung akan mendapatkan 100 kaos. Berarti masing-masing 1 t-shirt ya. Oke, ini udah mulai maghrib. Ayo, kita jalan. Jadi sama seperti Jimny Challenge kemarin, kita berempat, gue, Om Mobi, Om Fitra, Ridwan, kita ikut ngegodok challenge utamanya. Tapi kita cuma ngasih garis besarnya doang dan detailnya kita serahkan semua ke panitia. Nah, setelah diserahkan ke panitia, kemarin kita ngobrol di meeting terakhir. Ternyata challenge yang kita ajukan ke panitia itu nggak sampai 50% dari challenge yang akan dilakukan nanti. Jadi dengan kata lain akan banyak challenge lain, tantangan lain yang akan kita lakukan selain yang udah kita meetingin bareng-bareng. Plus, kita nggak pernah tahu detailnya di challenge yang akan dilakukan nanti. Caranya gimana, penghitungan poinnya gimana, lokasinya di mana, semuanya kita nggak dikasih tahu untuk menjaga level real dari challenge ini. Jadi kita benar-benar tidak dibekali apa-apa sebelum menghadapi challenge. Yang ditakuti dari para peserta. Tidak ada yang gue takuti sih sebenarnya di challenge kali ini. Ridwan Hanif, mungkin Ridwan punya keunggulan karena mobilnya compact, mobilnya kecil sekali. Jadi mungkin dia akan lebih lincah di challenge kali ini untuk nyelap-nyelip. Gue nggak tahu kalau misalnya ada adu-aduan irit, Ridwan mungkin bisa menang karena cc-nya kecil sekali. Basicnya LCGC mungkin dia akan ada keunggulan dari situ. Tapi Ridwan akan kesulitan kalau misalnya ada challenge yang berhubungan dengan kapasitas bagasi karena dia tidak punya bagasi. Ngelipat atapnya juga lama banget. Terus apa ya, kalau masalah kecepatan juga Ridwan pasti akan ketinggalan karena cc mobil yang kecil. Jadi mungkin Ridwan sih harusnya sih tidak akan terlalu merepotkan ya. Om Mobi, sebenarnya menurut gue Om Mobi itu nggak cocok dengan mobil yang dia bawa. Mini Cooper itu kan identik dengan anak muda, identik dengan something yang fun gitu. Yang bawa itu biasanya kalau misalnya kita lihat-lihat iklannya di luar negeri, cewek-cewek yang bawa ke pantai atau misalnya cowok-cowok anak muda. Om Mobi itu terlalu tua untuk membawa sebuah Mini Cooper. Tapi berhubung dia sudah memilih Mini Cooper, berarti dia sudah merencanakan sesuatu menggunakan mobil itu. Om Mobi itu akalnya itu banyak sekali. Jadi mungkin gue lebih berhati-hati ke Om Mobinya, bukan ke mobilnya. Karena dari mobil tidak ada yang begitu spesial dari mobilnya Om Mobi. Pasti dia sudah merencanakan sesuatu yang aneh-aneh. Fitra Eri. Entah kenapa di tiap challenge kayaknya Fitra Eri akan selalu jadi lawan yang paling berat. Karena pengalamannya paling banyak, pengetahuannya paling dalam. Dan apa ya, dia juga diam-diam mematikan gitu loh. Kalau misalnya kayak Om Mobi kan mungkin pengalamannya banyak tapi dia sesumbar. Jadi tidak terlalu mengerikan. Cuman kalau Om Fitra karena dia suka diam-diam dan menghanyutkan, agak lumayan harus diwaspadai sih kalau misalnya Om Fitra. Oke, hari ini hari kedua kita di Bali, sekarang tanggal 28 November. Jadi sebenarnya kita masih ada 1 hari free sebelum besok kita mulai syuting. Gue mau explore Bali dulu mumpung ada waktu. Om Fitra posisinya masih belum sampai juga di Bali sampai sekarang. Om Mobi lagi menuju ke hotel ini. Ridwan lagi nggak tahu gue kemana. Tadi pagi dia ngetok kamar gue, dia keluar. Kita explore Bali. Let's go! Kanan sana ya. Oke, sekarang kita lagi di beach walk. Sambil menunggu sunset, kita makan di sini. Faisal, apa yang lo pesan, Sal? Kok gue kayak minder ya? Kenapa? Sedang gue begini yang lain. Kalau mesennya banget. Lo mesennya apaan, Sal?
Penne Bolognese. Tapi namanya keren, nggak apa-apa. Iya. Namanya keren. Ini Terus ada udah dilihat-lihat begini. ada beef bacon dan french fries. Kalau kita sama ya? Sama. Kilo pesan apa Gi? Gue sama bang. Sambil menunggu Om Fitra datang, malam ini Om Fitra nyampe, kita makan di sini. Seperti biasa Ki, matiin kamera kita makan. Gue nggak tahu ya, kayaknya sebagian masih belum bisa bedain mana yang hiburan, mana yang seru-seruan, mana yang enggak. Karena ada beberapa oknum yang baper lah. Kayak gue kan sering ngeledekin peserta yang lain di Instagram. Beberapa ada yang baper, padahal sebenarnya kitanya fine-fine aja gitu. Cuman contohnya kayak misalnya kemarin gue ngatain mobil Ridwan kayak setrikaan gitu. Pas banget di Instagram ada yang marah-marah ke gue. Cuman kan gue lurusin di situ. Gue tahu sebenarnya fansnya Ridwan yang lain itu banyak banget yang asik, tapi ada aja 1-2 mungkin yang belum paham. Jadi gue kasih pengertian. Enggak kok, ini sebenarnya kita bercandaan doang. Kita secara personal nggak ada masalah apa-apa. Cuman emang kita kan harus kita harus membangun chemistry dan kita harus membuat ini menjadi seru. Jadi itu mungkin cara gue, tapi tidak ada masalah personal antara kita semua. Kalau misalnya tim Om Fitra, kejadian dari yang kemarin sih di Jimny Challenge mungkin gue kan belum begitu tahu ya karakteristik penontonnya Om Fitra. Setelah introspeksi, gue jadi nyadar juga, oh ternyata mungkin gue terlalu mungkin gue terlalu bablas bercandaannya. Gue sampai lupa kadang kalau misalnya Om Fitra itu jauh lebih senior, jauh lebih tua dari gue, dan penontonnya juga mungkin banyak yang lebih berumur, jadi kadang nggak bisa masuk bercandaannya. Tapi ya gue introspeksi lah dari situ. Akhirnya gue jadi paham, oh mungkin bercandaan yang biasa gue pakai di circle gue ada yang nggak cocok kalau misalnya dipakai di circle-nya Om Fitra. Tapi overall asik-asik juga. Kalau misalnya Om Mobi ini yang paling paling aman dan mungkin paling nyetel kali ya sama circle gue. Mungkin karena emang kita dulu udah pernah bikin konten balap bareng juga, jadi tidak pernah terjadi tidak pernah terjadi baper-baperan kalau misalnya sama fansnya Om Mobi. Begitu juga dari fans gue juga, dari tim Armuh. Semuanya damai sekali karena gue sering memberi pengertian ke mereka kalau ini tuh cuman hiburan, tidak ada hal personal di sini, dan kita juga kata-kataan juga untuk konten aja. Secara personal kita baik-baik aja dan kita bahkan ketawa-ketawa bareng juga gitu. Oke, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Jadi sebenarnya nanti di ending video akan ada roasting, tapi belum mulai sekarang. Gue pengen menyapa mereka dulu. Ini mobil sudah berkumpul 4-4-nya, 3 mobil dan 1 setrikaan. Kita mulai dari yang paling ujung. Hai guys. Halo. Bentar. Wan, Kenapa? cover mobilnya mana? Tadi kan abis gua bawa keluar, gua cuci. Masa harus dipasang lagi? Nah ini kan lagi serempak gini, masuk video. Tadi pagi gua udah cuci mobil ya, pokoknya begitulah. Harus dicuci ya mobilnya? Kan dipakai touring. Pengen bersih sendiri ya? Enggak Dipakai touring. Nyucinya gampang, segede mouse gitu. Oh iya. Kita roastingnya nanti aja. Oh, iya. Kita roastingnya nanti aja. Dan nggak bersih juga. Makanya nyuci sendiri. Ya. Om Fitra, lo kesalahan di ujung mata kelihatan. Ini apaan? Oke. Gue kasih jawaban sebenar-benarnya ya. Ini kan mobil di towing sampai sini. Jadi ada kesalahan. Ini mesti antena di belakang. Kebalik masangnya. Sebelum syuting video ini gue udah minta kita balik dulu. Jangan dong. Karena saking nggak ada yang bisa di roasting dari mobil. Kita belum mulai roasting. Iya. Gue cuma nanya ini apa? Itu buat antena di belakang, ini kebalik masangnya. Antenanya nggak ada di belakang juga. Ada copot. Ini mau copot. mau pelihara cupang. Ya kan hujan gimana sih? Tuh, airnya hangat loh. Airnya hangat. Lo bisa berendam. Jadi sebenarnya gue cuma pengen nanya, lo gimana ceritanya kemarin kita udah di Bali, lo masih di Lampung, Om? Kan ada kerjaan dulu, auto driver. We love to driving di Lampung. Iya. Jadi kemarin ceritanya lo ke Lampung dulu, terus balik ke Jakarta, ke rumah, permisi, balik lagi ke airport. Gue liat lo sempet jalan-jalan sama anak lo. Sempat. Iya, naik Jimny kalah itu. Tahu nggak itu ngapain? Ngambil HT yang ketinggalan di kantor gue. Itu pakai Jimny yang runner up, tapi bedanya tipis banget sama yang Enggak. juara satunya. Tipis banyak sama aja, kalah juga. Ya kan nggak apa-apa ya. Tapi gue salut sih energinya Om Fitra, dia ke Lampung dulu, itu kan capek ya nyetir ke kan Lampung. naik pesawat, tinggal duduk. Ya, tapi kan lo ke Ntar Lampung katanya nyetir. we love to drive. Iya. Kan pulangnya naik gitu. Untuk ukuran orang yang umurnya kepala 5, gue salut banget sama Iya, Om Fitra. bener. Energinya luar biasa. Biasa makan apa? Kalau pagi-pagi makan apa? Kok bisa gitu? Komisi Penyiaran Indonesia itu hoax tadi ya, itu bisa diusut. Oke. Makanya biasanya pagi-pagi minum apa kalau bisa energi begitu? Biasa aja. Udah. Kita pas Gini. berarti ya. Kepala 5, 4, 3, 2.
gue baru kepala 3 baru 1 bulan, Wan. Masih kepala 2 lah gue. Pokoknya kita lengkap ya ada kepala 5. Jadi kalau Om Fitra dia datangnya telat gara-gara dia ke Lampung dulu. Kalau Om Obi kemarin Dia paling duluan. Mobil lo di towing juga? Oh, mobilnya kita lihat kondisinya. Mobil di towing, tapi kami nyetir sendiri. Ya, kami nyetir mobil lain, Grand Sedona. Soalnya teman kita yang satu itu bikin narasi seolah-olah kita bertiga di towing, dia sendiri yang nyetir. Bukan narasi. Oh, gitu ternyata. Memang gitu sengaja, Wan? Enggak, gue emang pengen nyetir. Apa biar beda gitu, apa gimana gitu? Kagak, towing mahal. Jadi ini Om, lo mobil di towing, kan kita bareng kan? Iya. Lo-nya kita konvoy nyetir sendiri. towingnya. Gimana nyetirnya? Masih kuat Om di kepala 4 ini umurnya? Apa? Loh, kami kesini tuh nyetir Grand Sedona. Iya, makanya gue nanya, gimana nyetirnya masih Oh, semangat? aman. Rian yang nyetir, Rian. Dia itu nyetir waktu ada kamera. Iya, Kalau kamera mati. kamera, Jadi shoot 2 menit, 3 menit, abis itu dimatiin, Rian yang nyetir. Memang ada drivernya, tapi kami nyetir 50% lebih dari perjalanan itu. Oke, tapi ini Om Mobi beda sendiri dari kita karena beliau membawa semua keluarganya, total 8 orang ya Om? Iya. dia bawa semua keluarganya, gue bawa semua mobilnya. 6. Jadi Om Mobi emang lo abis kita kelar challenge lo stay di sini dulu Iya, liburan. kayaknya dia mau pindah ke Bali. Sampai Januari. Mungkin buka showroom atau gimana gitu saat ini. Oke, ini Om Mobi, mobilnya masih aman. Gue kira kan kita towing bareng. Gue di rap ya. Gue kira lo bakalan sobek atau apa gitu. Ternyata kuat juga ini ya. Wrappingnya bagus banget. Covernya oke. Nah, yang paling keren itu ada logo kita di samping ini, Road Party. Yes. Yoi. Nah, Road Party ini bukan hanya sekedar logo, tapi kita juga ada YouTube channelnya. Jadi kalian harus subscribe Dan Instagramnya @roadparty.id. Oke, 2 mobil. Ini setrika. Nggak ngelihat batu-batuan di bawah ini kayak mousepad jadinya ya. Emang good design itu influence. Nah, ini kalau kita lihat dari atas flat lay, kita kasih tangan ini beneran kayak mouse banget mobil udah. Dan kayaknya kita harus tahu Jangan di roasting. Enggak, kita harus tahu Ridwan itu tadi nyuci di mana supaya kita jangan nyuci di situ. Enggak, gue nyuci di sana tadi. Ini apa masih ada? Ini kita tahan, jangan mulai roasting dulu. Gue cuma pengen nanya, Wan, lu mobil seolah-olah lu nyetir dari Jakarta padahal kan ini di towing juga ya? Iya, sampai Semarang. Di towing juga kan? Karena kan gue bawa keluarga dulu. Tapi dia nggak bilang kalau ini di towing juga. Oh, gitu. Jadi bukannya tidak jujur, ada fakta yang disembunyikan. Gue repost story-nya Mas Wahid. Apa? Gue repost story-nya Mas Wahid pas towingnya turun. Tapi lo tidak memberi statement kalau ini mobil di towing juga. Ya, emang perlu. Ya perlu. Buat apa? Roastingnya nanti aja. Tapi gimana, Wan? Ini aman? Lo bawa jauh aman? Enak, bahkan kena masuk ferry nggak ada yang mentok sama sekali. Nah, ini yang serunya. Jadi tadi malam kan kita sempat ketemu pertama kali nih ketika Om Fitra habis dijemput sama Ridwan. Kita sempat bikin sampingan. Ini mungkin ada di videonya Om Mobi, tapi mau gue ulang lagi di sini. Om Mobi, Nggak ngapain diulang lagi sih? sini enggak. Biar yang nonton gue tahu juga dong. Mana? Jadi kita bikin sampingan di luar challenge ini kan kita belum tahu hadiahnya berapa nih yang challenge ini yang officialnya. Tapi di luar challenge, kalau di antara gue dan Om Mobi ada yang peringkatnya lebih atas dan lebih bawah, yang kalah harus jadi supir 1 hari. Jadi tukar nasib kita, oke? Dengan gue. Jadi kalau misalnya menang dengan Omen berarti. Hah? Omen jadi bosnya ya? Enggak, lu harus jadi bosnya, cuman lu melakukan pekerjaannya Omen. Kalau lu Enggak, tapi kalau misalnya kami menang, kebalikannya lo. Iya, nggak apa-apa, gue jadi supir lo. Mobilnya juga terserah kan? Boleh, tapi lo manggil gue Baginda Raja kalau gue menang. Oh, kebalikan juga sama, Baginda Raja juga. Oke, deal? Deal? Oke, deal. Deal. Kita mau bikin sampingan nggak? Oke, apa gitu? Oke, enggak sekedar supir. Jadi sama aja. Lu supir kan kalau mobil kan? Kalau gua di atas lu, lu jadi asisten gue. Asisten ya, bukan supir. Oke, tapi kalau gue di atas lo jadi asisten gue 1 hari ya? Oke, deal? Deal. Tidak ada Baginda Raja ya. Rasanya nggak enak, tapi Baginda Raja juga lah, biar berasa vibe menangnya itu loh. Om Mobi the champion pede. Iya. Gue juga pede. Kita mau bikin sampingan nih, Wan? Boleh. Apa? Lo jadi detailer di Autonet Care. Kalau bongkar kursi, bongkar meja, Oke. Nggak boleh pakai alat, nggak boleh gitu. Jangan dong. Tapi kalau misalnya gue di atas lo posisinya, lo ke rumah gue, lo yang mulai sendiri ya nggak boleh dibantu ya? Gampang. Mobil gue ya? Gampang. Mobilnya juga terawat semua kok, enak. Oke, berarti kita deal. Ini kita tinggal nunggu sesi roastingnya. Tapi sebelum mulai sesi roasting, gue pengen ngasih tau dulu fakta yang kalian harus tahu. Sebenarnya ada satu kontestan yang bermimpi banget
punya mobil gue dan sebenarnya cinta banget sama mobil gue, tapi dia diem-diem. Dan itu udah dijelaskan tadi, jadi di pagi itu nanti bisa lihat ada footage tadi sebelumnya itu udah dijelaskan semuanya. Ini gue kasih bukti ke kalian kalau ternyata Fitra Eri bermimpi mempunyai BMW Arif Muhammad. Selamat pagi Om Fitra. Pagi. Kita sedang sarapan bersama dan dari sini kelihatan dari hati yang paling dalam Om Fitra itu pengen banget bawa S93 gue. Ini sebenarnya ini Putih lagi kaosnya. bentar. Kenapa begitu? Ini original BMW Motorsport dan ini untuk mengingatkan Arif bahwa di motorsport BMW itu udah dari zaman dulu. Dan nggak pernah dari zaman dulu seri 3 Cabrio dipakai buat motorsport. Nggak pernah. Iya, tapi dari komposisinya kaos warna putih, BMW, mobil gue banget Om. Suka ya? Ini memang enggak buat ngingetin Cabriolet seri 3 nggak pernah dipakai di motorsport. Oh, bisa aja. Nah, Tapi kalau misalnya dia mengakui Nggak. BMW Group itu keren. oke. Nggak. Itu jawaban diplomatisnya kan? Iya. Kalau jawaban sesungguhnya ini yang paling atas di koper tadi. Emang mobilnya emang membangkitkan Ini selera saking ya? takutnya dia di roasting, jadi dia tuh nyerang dulu, tahu nggak? Kayak gitu tuh. Apa strateginya tuh? Diserang dulu semuanya. Soalnya nanti biar roasting itu dia bisa Gini loh, Ridwan pakai baju pas sarapan S660. Dia cinta sama mobilnya. Lu pakai pakai kaos BMW Om. Grup. karena itu baju tidur. Enggak, karena lo buat tidur doang. karena Biar lo mimpinya bermimpi, balapan ya? Lo bermimpi sebenarnya punya BMW. Oke? Roastingnya kita simpen. Oke. Ya. Oke. Jadi selamat ketemu. Kok selamat ketemu apa sih? Selamat bertanding. Good luck. Oke. May the best Selamat win. bertanding Om. Ini Kita belum sportif ini ya. video ini belum selesai kan? Belum. Ini nanti kita mobil sambung sama rental roasting. yang beberapa biji itu nggak apa-apa ya? Enggak, satu doang. Udah, lu jangan aneh-aneh. Oke, kita ketemu di video roasting berikutnya. Oke, ini mungkin sesi yang banyak ditunggu orang, sesi roasting. Mungkin sebelum mulai sesi roasting, gue pengen disclaimer dulu. Kalau misalnya roasting itu kan pada dasarnya adalah kita mencela mobil lawan, kita mencari kelemahan mobil lawan. Jadi gue minta tolong banget untuk tidak ada yang baper. Tolong dipahami kalau misalnya ini adalah cara kita untuk membuat suasana menjadi panas sebelum challenge dimulai. Jadi kita mengomentari mobil masing-masing tanpa ada maksud personal. Dan gue sama sekali tidak takut dengan konsekuensinya. Gue akan tetap dengan sadis merosting semua peserta yang lain. Oke, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, sesi roasting masing-masing mobil. Jadi seperti biasa mereka akan merosting mobil lawan-lawannya. Dan kali ini beda sama Jimny Challenge, kita boleh menjawab asal kita tidak boleh baper pokoknya. Jadi waktu dan tempat dipersilakan, pasti susah sekali mencari kelemahan mobil sesempurna ini. Iyain aja. Gini, secara umum ya. BMW seri 3 bagus ya. Bagus, Jago ya. bagus. BMW seri 3. Apalagi yang Cabrio bagus. Cabrio ya paling bagus mungkin di antara seri 3. Namun ya seri 3 itu ada dari generasi dari zaman E2 Tapi E30 yang pertama Cabrio. Pertama Cabrio E30 kemudian sampai sekarang G berapa tuh yang Cabrio namanya? Dan sekarang namanya 4 Series. Namanya 4 Series. Udah nggak 3 tidak Series lagi seri lagi. 3. Ya tapi ya inilah garis darahnya inilah dari sini. Nah ini pendapat nih. Dari sekian banyak seri 3 Cabrio yang bisa diambil di Indonesia, Arif milih ketika BMW desainnya itu lagi paling kacau. Ya, No. Chris Bangle. Oke, bentar. Belum. Dan juga ini populasinya paling banyak. Generasi ini yang Cabrio. Gini, jadi gini. itu bisa gue debat. Dari bisa debat. Dari semua BMW seri 3 satu-satu. Cabrio, dari semua BMW seri 3 Cabrio, yang paling kami tidak suka, yang paling kita tidak suka adalah generasi zaman ini. Karena ini Personal. karena ini kan basisnya dari S90 seri 3 kan ya. Iya. S90 kan, S90 itu kan barengan sama E60 seri 5 segala Iya, macam. iya. Terus seri 7 yang bentuknya aneh. Seri 7 dirusak oleh waktu itu desainernya. Gini, Yang ngedesain ini kita juga. boleh berdebat, namanya desain kan selera. Tapi yang jelas, yang ngedesain mobil ini sekarang udah dipecat dari BMW. Itu fakta. Gue kapan boleh jawab ini? Entar. Lanjutin dulu. Selesaikan dulu. Om Mobil atau Om Fitra nih? Iya, desain dulu. Bareng-bareng. Silakan. Kalau gue harus beli seri 3 Cabrio, mungkin ini yang terakhir pilihannya nih. Betul. Yang model yang ini. Oke, udah bisa gue jawab? Silakan. Itu adalah kelemahan yang dicari-cari karena justru ini yang paling dicari orang. Ini seri 3 terakhir yang 2 pintu.
Setelah ini itu udah berubah ke seri 4. Iya, namanya seri 4 cuma ganti nama. Iya, karena jadi legend karena ini jadi barang terakhir seri 3 yang 2 pintu. Setelah Kecuali itu nggak ada berubah. Itu kecuali series nggak dilanjutin gitu. Kecuali habis itu nggak ada. No, nggak itu ada satu. ini. hanya sekedar ganti Masalah desain itu selera banget. Kalau menurut gue justru seri 3 ini adalah seri 3 salah satu yang tercantik ketimbang seri 3 lainnya. Itu selera kan? Itu selera Makanya juga. gua bilang, itu Itu selera juga. Selera nggak bisa. Nah. Yang jelas yang ngedesain mobil ini udah dipecat. Oke. Itu Dan yang seri 7 dibuat jelek sekali sama dia. tapi ini cantik banget dan itu selera ya. Itu selera kita pasti ada sendiri-sendiri lah, kita stand for selera kita sendiri. Kalian berdua masih bisa dimaklumi. Tadi yang bilang ini seri 3 Cabrio paling banyak di Indonesia, tolong buktinya. Memang benar. Apa? Apa coba? Yang seperti ini yang 335 itu ada yang ada yang di Cirebon 1, ada yang di Bandung 1. 335 ya. Pakai data feeling. Oke, Nah, terus. enggak seriusan itu ada di OLX, bisa dicari. Ada yang warna hitam Terus, sama terus. ada warna putih itu ada 2. Terus BMW itu kalau nggak salah masukinnya ada 20-an berapa gitu yang tapi bukan 335, tapi kan at least sama-sama generasi ini. Emang lo tahu M46 Nggak, dia yang pasti udah nyari, Cabrio? pasti udah nyari data Itu, dia. gue seneng kalau misalnya Ridwan ngasih statement yang membuat dia terlihat bodoh. Karena sebelum gue ngasih statement tadi, gue udah cari tahu ini ke BMW langsung dan itu udah valid. Mobil ini cuma 3 dimasukin BMW Iya, Indonesia. Yang spek kayak gini. Yang spek kayak gini dimasukin oleh IU ada 7, tapi yang sudah facelift sebagian. Jadi ini cuma ada 3 atau 5 unit Ya tapi di kan Indonesia. tetap seperti ini Ya, bentuknya, anyway. sama generasinya. Anyway, oke deh kita percaya ini Oke. dikit populasinya. Next. Enggak, kita percaya. Enggak, maksudnya- kita percaya ini dikit populasinya, tapi dikit itu ada alasannya karena tidak laku. Maksudnya gini, no. punya lu juga langka, ya kan? Punya dia lebih langka lagi, punya gue juga langka. Tapi kenapa dia sangat mendewa-dewakan kelangkaannya itu? Enggak mendewakan kelangkaan sih, Tapi biasa aja mobil sih. kita, Biasa aja sih. mobil Tapi kita. menurut gue kalau cuma 3 di Indonesia itu masuk kategori sangat langka emang kalau cuma 3. Iya. Tapi 3 itu dengan kategorinya dimasukin sama BMW. Yang dimasukin sama IU-nya tidak dihitung. Jadi yang IU tuh dianggap bukan inilah mobilnya gitu. Padahal sebenarnya mobil yang sama. Di jalan pun kita nggak bisa tahu ini APM atau IU kan. Iya. Bahkan 335 sama 328 misalnya. 325. 325 kita juga nggak tahu. Iya sama. Kita beli 325 ganti emblem 335 kelar. Feel berkendaranya, mesinnya. Dari luar tidak terasa langka. Cuma beda jeroan. Walaupun memang kalau dilihat speknya, oke, yang spek persis kayak gini cuman 3. Ya, jadi dia bisa bikin klub sih sebenarnya sih. Nah, Iya, Cabrio seri 3 dia bisa bikin klub dengan generasi yang ini. Oh, karena karena banyak. Oke. 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 Nggak, dan ini mobil kita itu mobil ikonik. Ya. Ini seri 3, Bos. Oh iya, betul juga. Itu berhubungan sama next year. Jadi mobil kita tuh rata-rata memang roadster atau cabriolet atau bahkan ada yang dibuat dari awal itu memang untuk jadi roadster. Ya. Ini mobil ini dibuat dari awal sebagai sedan. Dan 4 pintu. Sedan yang dikabriolekan. Nggak bisa dibilang roadster, nggak bisa ini. Nggak bisa. Ini bukan roadster. Cabriolet. Sedan yang pengen atapnya dibilang bisa dibuka. roadster juga. Ya, sedan yang atapnya bisa dibuka. Makanya bangkunya ada 4. 4. Padahal ini mesin udah sporty banget. Ini mesin nggak no debat ini apa? Debat tuh nggak enak kata-katanya gitu loh. Nah itu nanti kita bahas Itu kayak juga mau tentang makan no bubur debat gitu. itu ya. Nah mesinnya itu bertenaga. Mesin BMW 6 silinder 3000 cc. Twin turbo. Twin turbo. Oke. Tapi nilai sportinya tuh jadi berkurang ketika kita lihat, loh kok ada 4? Ini justru yang membuat mobilnya jadi menyenangkan. Jadi bisa rame-rame sama teman. Nah, lu pakai mobil kenceng, atapnya dibuka itu nggak enak banget. Wah, anginnya tuh luar biasa. Ketika lo beli Mungkin mobil mobil lo yang ya. atapnya bisa dibuka, di situ ego lo sebagai petrolhead, gue pengen mobil yang benar-benar gue nikmatin sendiri. Ini adalah buat petrolhead atau orang kaya yang bucin. Oh, itu apa? Istilahnya boy? Bucin. Jadi oke, kamu boleh deh beli mobil convertible, tapi keluarga harus tetap bisa masuk. Betul. Belilah ini. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi ini emang di konsepnya kalau misalnya dipakai di luar negeri kayak di Miami Beach gitu kan, bareng sama cewek-cewek rame-rame, justru menyenangkan. Oh iya. Berarti benar apa boy itu apa boy? Satu cowok, satu cewek. Udah, kita setia. That's it. Ya nggak apa-apa. Cuman kan ini pilihan. Kalau misalnya buat kebut-kebutan, orang yang udah punya mobil ini pasti punya mobilan untuk kebut-kebutan sendirian. Jadi ya nggak masalah mobil kita juga. sama sebenarnya. Mobil kita kenceng. Oke, bisa dites nanti. Oke, silakan. Cabrio tapi masih bisa muat 4 orang tuh kayak jadi nilai sportinya tuh agak berkurang gitu. Nggak, loh. ini cabrio, bukan nggak ada sportnya sama sekali. Iya. Ini adalah cabrio. Tapi kan dia beli yang 335 nih. Jadi yang emang dia benar-benar pengen Mesinnya lebih. Iya. Iya. Dan BMW itu yang
ATPM itu 325 masukin ya, karena dia tahu Cabrio 335 ngapain masukin juga, kenceng-kenceng. 335 masukin Ya juga kan? ATPM. Masukin juga. Masukin juga. Masukin juga. Ya, 325 kan yang paling banyak kan. Karena Dan paling ya, laris emang juga. cuma untuk orang spesial doang yang Terus Ya, lebih ya, ya. berikutnya. Nah, ngomong-ngomong ya, banyak yang dipasang di mobil ini kan, ya, velg gitu-gitu diceperin lagi kan. Cocok sekali untuk challenge-challenge macam ini. Semoga ada jalan rusaknya. ya kalau itu gue nggak tahu sih karena gue beli mobilnya udah sependek ini jadi ya udah. Ini mobil paling tua di antara kita bertiga. Iya, tua sekali. 2009 ya. Dan nggak tahu reliability-nya seperti apa ini. Coba yang lengket-lengket mana, Wan? Yang lo bilang lengket-lengket mana? Udah mulai lengket. Belum. Ini kalau dibaret-baret ya. Iya, jangan dibaretin dong. Jangan dibaretin dong. Rusak Ini namanya. kita bisa cap jempol di sini. Iya, tapi nggak lengket. Tapi tidak lengket. Oke. Ini fingerprint kalau kita pencet Jadi ini ngebuka mungkin pintunya. maksud Ridwan lengket itu kayak udah sticky gitu karet-karetnya padahal nanti bisa masukin close up-nya semuanya masih sempurna. Nggak, tapi mobil nggak ada masalahnya, udah tua soalnya. Nah, karena udah tua itu ada beberapa desain yang udah ketinggalan zaman. Dia nggak ada cruise control di sini. Nggak ada. Nggak ada. Terus habis itu pedal shift-nya ini kanan bisa buat plus minus, kiri juga bisa buat plus minus. Coba Om Mobi bisa komen nggak? Om Mobi nggak bisa komen nggak? karena dia kayak gitu juga, tapi itu nanti. Nggak, itu kami bisa jelaskan. Dia soalnya sama. Tapi nggak ada senasib. tulisan plus minusnya apa ini di krum lagi ya? Enggak. Itu Nah, ini banyak orang udah pasti paham. ada beberapa hal mencurigakan dalam mobil ini. Pertama, krom-kroman yang tidak pada tempatnya. Iya, mestinya Ya kan? matte silver kayak gitu. Nah, tapi anyway, kita tidak bisa analisa lebih dalam lagi, tapi yang teranalisa dengan jelas yaitu konsol tengah. Konsol tengah di bawah itu Sudah retrim itu. Itu di retrim ulang kulit. Karena aslinya kami yakin lengket-lengket seperti ini nih. Pasti lengket-lengket seperti Cuma ini. itu sayang ininya ditutup juga nih. Dan entah kenapa ya 335 convertible itu udah pasti yang varian yang high end kan dari BMW apalagi Iya. di Indonesia. Oh iya, kan? top of the line. Ini kosongnya banyak banget. Ada 5 tombol kosong. Ini kayak beli mobil ini apa Entry level. Betul. Iya. Lihat ini kosong, Memang kosong, seri 3 kosong, ini kan kosong, entry kosong. level. Seri 3 entry level gitu kan, tapi ini tuh harusnya top of the line-nya suatu Iya. cabriolet. Kosong semua tombolnya. Iya. mobil gue Itu dikatain apa entry aja level sama orang yang bawa dihilangin? LCGC. Seat heater, seat pendingin kali. Aduh, banyak banget. Ya, iya Sudahlah, sih, sudahlah. cuman Kasihan. ya butuh heater apaan di kita di Indonesia. Nggak Tapi pakai gua juga. salut sih sama Arif sih. Kenapa? Dia itu kalau ngeposting soal mobil ini dia bisa nulis panjang, bisa membuat seorang orang tuh kayak seolah-olah wah ini mobil apa ya? Kayak dia kepercayaan dirinya kurang, jadi harus ditulis panjang-panjang. Dan kalau ada yang muji dia, itu pasti dipin. Oh, kalau lo malas nulis kan? Ya lo- sama juga. Sama kita juga semua sama. Maksudnya kita posting mobil langka Itu segala personal, macam. itu personal. Biasa aja. Ya. Oke, terus Kayak pedagang. Karena basically emang gue suka nulis sih. Oke lah, it's okay. walaupun ini mobil bukan pure roadster ya, bukan nggak ada nilai sportinya juga kurang gitu ya, tapi kita doakan bisa menyelesaikan semua challenge karena ya paling tua dia ya. paling tua, terus diceper-ceperin begini. Nah, kemudian ada fitur yang modern yang dipasangin ya, Rif ya? Apa? Ada Apple CarPlay. Apple CarPlay. Oh iya. Keren loh. Oh udah di coding juga nih mobilnya. Di coding lagi. Di-coding dengan lagi, ditambah modul iya, Apple iya. CarPlay. Coding tuh mahal murah ya? Nggak tahu karena Iya. Endorse. endorsean. Coding aja masih di endorse. Coding. Personal, itu iri namanya, itu iri. Nah, itu di atasnya apa sih? Itu kok speaker tengahnya ditutup ya? Tutup apa ya? Apa itu? Ini nih. Hah, semacam GPS modul, semacam GPS antena Kok taruh GPS sini sih? gitu. Ini speaker loh, lu tutup. Ini buat apa? Itu speaker mid sebenarnya. Enggak, itu Tapi ditutup. GPS itu. GPS Itu kayaknya. GPS. Enggak, tapi ini emang dari BMW-nya nih. Iya, enggak ini speaker mid. Tapi kenapa ditutup GPS? Suaranya Enggak, mendem dong. ini bukan speaker. Enggak, atasnya itu Enggak, yang antena itu GPS. speaker. Nanti gue tanya ke owner sebelumnya ya, karena pas beli udah kayak gitu. Ya, itu mungkin owner sebelumnya masih ngelacak keberadaannya. Mobil ini. Ya, bisa loh. Habis itu tiba-tiba di tengah jalan di hijack. Ya, terus mobil ini memang udah harus ini ya, namanya orang tua udah harus diremajakan gitu ya. Diremajakan. Dia juga udah jalan, aduh buru-buru jalan dari mobil. Ada beberapa panel tuh kan putus gitu kan. Itu harus dirawat lah, Rif. Kenapa rusak? Semut ranglang. Nggak apa-apa, biar dia bertinggal di sini. Iya. Karena mobilnya manis, cantik gitu. Iya. Oke, nah kita udah nih, interior udah. Udah ya, bener-bener. Udah, oke. Sekarang posisi Oh, masih ada. atapnya terbuka. Atapnya terbuka, ya kan? Ketika atap terbuka dan kita mau jalan-jalan bawa barang. Kita buka bagasinya. Nggak bisa dibuka. Kita buka bagasinya. Sini kameramen. Ini pindah dulu, Mobil pindah dulu. segede gini
dan bisa 4 orang. Pasti kita expect-nya bisa bawa barang banyak. sekali. Ini 4,6 meter loh. Lebih gede dari Innova. Sampai nyangkut bagasinya. Udah nggak bisa buka? Oke, mau Nggak bawa bisa, ke nggak bengkel bisa. BMW apa gimana? Nggak, bisa ditutup baru bisa dibuka. Bisa. Kayaknya mobilnya kekunci ya? Enggak, itu kebuka tuh, nongol. Nah, ini. Reliability itu perlu dalam sebuah challenge. Apa yang kalian lakukan? Kagak dia apa-apain. Nggak diapa-apain. Mobilnya aja nggak mau buka bagasinya. Tahu nggak kenapa? Hati-hati, Belum orang. Nih, belum gini. nutup sempurna. Karena ini masih kedip-kedip. Belum nutup sempurna. Dia belum nutup sempurna ya. Udah. Dah, sekarang buka. Berat banget. Udah usahanya berat ya buka ini. Ini ada kaca belakang. Ada kaca belakang. Ini tuh luas banget loh. Ini luas banget. Lo mau masukin apa? Ini luas banget. Apa sih? Bagian mana luasnya? Itu bisa sampai dalam, lihat. Lihat, ampun. banyak banget yang bisa dimasukin. Oh, oke. Ini kok ada kabel yang miss. Enggak, emang kayak gitu. Enggak, koper medium aja nggak cukup, Om. Mau bukti, diambil ini koper medium nih. Gua kalau kayak gini, coba Ridwan komentarin bagasinya ini, Ridwan. Loh, emang mobil gue tidak diciptakan untuk bagasi yang Gue nggak nanya mobil lu, gue nggak nanya mobil lu, gue cuma suruh lu mengomentari ini. Iya, kecil sekali. Oke, Makanya 4,6 meter loh. Kita lock statement Ridwan kecil sekali. Kita Mobil lock. gue 3,4 meter, masih ada bagasi buat depan. lihat barangnya aja kita mesti gini. Mesti nunduk. Aduh, gua bawa apa aja ya? Dan ternyata barang yang ini udah hampir penuh ya bagasinya. Emang kalau misalnya bawa mobil kayak gini, emang lu mau bawa barang apaan sih? Sampai banyak-banyak banget. Ya bawa lah, berempat isinya kan. Ya ngapain bawa barang? Mobil buat jalan-jalan, bukan buat Dan ini agak bahaya kalau misalkan lu bawa barang banyak, terus lu buka nih nggak sadar, brak. Nggak bisa, harus diturunin ini dulu. Wah, semut. Nggak gini loh. Apa? Oh iya banyak banget. Ini bagasi apa laci ya? Oh iya, persis segede laci. Iya, laci, segede laci. Dan ini salah satu bukti. Ya. Oh iya. Kenapa? Nggak apa-apa, endorsan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena gue orangnya baik hati, jadi banyak yang mau mensupport. Iya, support tempel. Hati-hati banyak semut di situ. Semut banyak banget by the way. Oke, udah lama banget ya kayaknya kita ngerosting mobilnya Arif nih. Bentar. Padahal belum selesai. Lihat dong, kabel, lihat. ada kabel. Apa? Enggak, itu emang gitu. Lihat dong. Mana? Nggak terjadi apa-apa. Nothing Kurang happen. kencang. Lama. Bukan, kurang kencang. Ulang. Sombong yang gagal. 15 detik. Enggak, tadi kurang kencang. Maksudnya itu kayak gini. Mobilnya berpikir, udah tadi. tadi gue mesti ngapain ya? apa ya? Aduh, bagasi nutup, abis itu apa ya? Oh iya, kencengin. Tarik, ya kan? Cantik sekali ini apa mobilnya. gitu fungsinya buat di belakang tuh ya. Nih ya. Kita masuk belakang. Yang di depan pasti bangga, wah, gua nyetir BMW Cabriolet gitu. Terus belakang tuh kayak, iya gua temannya dia. Gua temannya dia. Karena kan yang dibawa kan cewek-cewek yang lucu-lucu, Om. Enggak lo juga yang dibawa di belakang. Emang muat. Coba mundurin. Coba nih posisinya Jangan Tira. dong. Ada posisinya Tira, Om Fitra. Enggak, bukan. Ini udah dimajuin tadi. Oh, mau. Posisinya terekam ini. Ini enggak digini, gini kan. Ini posisinya terekam ini. Oke. Gimana? Tingginya Belakang? 177 cm. Sekarang tutup atapnya. Bentar, ini loh, legroomnya berapa? Legroomnya habis, Legroomnya habis. headroomnya gede. Headroom gede, oke. Sama, nih headroomnya gede. Sekarang tutup atapnya. Ya, enggak. Atap itu nggak apa-apa kok, nggak masalah. Sebentar, kita coba tutup dulu. Mana kuncinya? Enggak Kalau ini bakal headroomnya kenapa-kenapa. besar. Enggak bakal Enggak, gini. Tolong yang edit video, stopwatch hidupin sekarang ya. 21 detik. Suara knalpotnya tuh. Ya, kita tutup sekarang. Tangan loan. Iya, ini lama banget ini. 21 detik. 2, 3. Padahal udah pakai robot ya, udah elektrik gitu kan. Udah dipencet ini dari tadi. Kenapa nggak bisa dipercepat sih? Tuh. Slow. Cantik banget ya, sistemnya itu modern banget Awas, gitu. kepala lu. Otomatis, kita tinggal nunggu tanpa mengeluarkan tenaga. Nggak ngebayang nggak? Ini mekanisme semacam ini dan ini 2009. 2009 aja mereka udah menciptakan teknologi yang secanggih ini. Nggak mentok kan balanya kan? Mentok. Tidak dong. Mentok. Coba buka kaca, Om. Coba buka kaca, Om. Tidak mentok. Habis, sudah nggak ada Tapi space. nggak mentok. Pas banget. Gimana rasanya di belakang? Nggak apa-apa, duduknya oke, harus jujur ya. Duduknya cukup nyaman dan masih ada space buat orang dewasa di belakang.
Cuman itu perasaan kita mamerin Iya, diri kita. lagian ngapain kalau naik ginian atapnya ditutup, pasti atapnya dibuka. Atapnya dibuka kan, kayak memperlihatkan bahwa gue tidak seberuntung temen gue di depan gitu. Ya, oke. Good luck dengan mobil tuanya. Jadi kita lihat dari semua roasting kali ini di mobil gue, semuanya hanya berupa opini dan pendapat pribadi, pendapat personal. Nggak ada yang begitu teknis tentang mobilnya, karena emang gue akuin mereka 3 reviewer yang terbaik di Indonesia dan pasti mereka jago mencari kelemahan. Ada aja kelemahannya. Padahal kalau misalnya orang normal nih kayak kita ngeliat mobil ini, sempurna banget mobil. Seri 3 tuh. SMA nih mobilnya lahir. 2009 ngaku umur berapa? SMA. Jadi mobil ini lahir pas SMA. Iya. Kontestan paling muda. Nggak paling muda juga ya. Classy, seleranya classy. Jadi ya beginilah. Jadi emang kalau kesalahan itu dicari-cari pasti ada aja ya. Tapi nggak cuman mobil ini aja yang kesalahannya dicari-cari. Jadi kita bakal mencari kesalahan semua mobil peserta lain. Jadi kalian bisa tonton juga di channel mereka masing-masing. Dan jangan lupa kalian subscribe channel Road Party. Besok kita baru mulai challenge ya Om ya? Yes. Besok kita mulai challenge-nya. Terima kasih sudah merosting mobil gue Om. Oke. Tidak ada dendam di antara kita. Oh, enggak, gue tidak dendam. Dia senang di roasting. Jadi kalian udah siap buat challenge-nya? Udah siap. Udah siap kalah belum tekan deh. Udah siap buat sampingan kita di luar taruhan resmi? Lebih dari siap. Oke. Kita siap-siap dulu buat roasting mobil yang lain. Kita ketemu di video challenge yang sebenarnya episode 1. Harusnya tayangnya nggak jauh-jauh dari ketika video ini tayang. Oke? Udah, yuk, lanjut. Siapa ini kita?